Halo semuanya, sawadee-krap, apa kabar? Semoga kabar kalian selalu baik dan juga sehat. Selamat datang di segmen analisa. Hari ini kita akan update bagaimana perkembangan laporan Ayu Ting Ting ke Polda Metro Jaya terhadap tenaga kerja wanita Indonesia di Singapura, Kartika Damayanti, yang diduga adalah orang di balik akun Gundik Empang, sebuah akun Instagram yang sudah ada sejak tahun 2017 yang selalu menghina keluarga Ayu Ting Ting dengan lebih dari 1.800 postingan. Ini sangatlah luar biasa karena sudah sebulan ini berlangsung, dan di tahapan kemarin yang terakhir kita melihat bahwa keterangan dari Humas Polda Metro Jaya, laporan Ayu Ting Ting sudah diterima, dan kalau sudah diterima laporan tersebut akan diteliti. Setelah diteliti, kalau memang laporan ini cukup kuat, maka akan dilakukan langkah berikutnya, yakni adalah interview atau pemeriksaan si pelapornya seperti apa. Kalau hari ini kita sudah lihat Ayu Ting Ting beserta tim kuasa hukumnya datang ke Polda Metro Jaya, ini menunjukkan secara resmi bahwa laporan Ayu Ting Ting terhadap KD sudah resmi diterima. Kita dengarkan dulu keterangan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya. Lagi kita teliti dulu terhadap dugaan persangkaan di pasal 315. Nanti kita lihat ya. Rencana tidak lanjutnya pasti nanti setelah itu kalau memang naik penyelidikan akan kita undang interview pelapor dulu. Oke, jadi dari Kabid Humas Polda Metro Jaya bilang kalau memang sudah dinilai laporan ini cukup kuat bukti, maka akan ada tahapan berikutnya, yakni adalah interview dulu si pelapor, yakni Ayu Ting Ting. Artinya sudah resmi fix diterima. Kemarin aku sudah bahas laporannya adalah kemungkinan besar dari keterangannya Humas Polda Metro Jaya sendiri akan ada dikenakan pasal 315, dan itu hukumannya nggak lama kan, hanya sekitar 4 bulan lebih atau denda hanya ribuan rupiah. Tapi dari keterangannya pengacara Ayu Ting Ting, Pak Minola bilang bahwa dia akan berusaha meningkatkan hukumannya. Aku melihat di sini dari keterangannya ada beberapa pasal yang akan ditambahkan yang berusaha untuk diajukan oleh pihak Ayu Ting Ting, adalah pasal 311, kemudian juga ada pasal 3110, plus juga ada pasal 315, dan totalnya itu juga tahunan penjaranya. Nanti akan aku bacakan seperti apa bunyi pasal-pasalnya tersebut, tapi kita simak dulu keterangan dari Pak Minola, pengacara dari Ayu Ting Ting. Ya sebenarnya sih karena anak Dan betul-betul kita anggap sebagai sesuatu yang telah mencemarkan nama baik, yang menghina, itu yang kita berikan. Yang karena nanti dalam proses pendidikan bisa saja dia berkembang dari 315 bisa ke 311 fitnah misalnya seperti itu ya, ke 310. Ini kita lihat begini aja, tapi pada hari ini Oke, jadi ada dua pasal lainnya yang berusaha diajukan dalam laporan ini selain pasal 315. Jadi kalau pasal 315 itu bunyinya, tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat menista atau menista dengan tulisan yang dilakukan kepada seseorang di tempat umum dengan lisan atau dengan tulisan, maupun di hadapan orang itu sendiri dengan lisan atau dengan perbuatan, begitupun dengan tulisan yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, dihukum karena penghinaan ringan dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 bulan 2 minggu atau denda sebanyak 4.500. Itu adalah yang pertama. Ini menurut keterangan dari Kabid Humas juga sama kan ya, kemungkinan besar akan dikenakan pasal itu. Tapi dari tim kuasa hukum Ayu Ting Ting bilang kemungkinan juga ada dua pasal lainnya bisa dikenakan, diantaranya adalah pasal 311. Apa itu bunyinya? Barang siapa melakukan kejahatan menista dengan menista tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan dan dituduhkan itu dilakukan dengan diketahuinya, intinya memfitnah, dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun. Itu di pasal 311. Jadi 315 4 bulan 2 minggu, 311 4 tahun, jadi bisa 3 ya, hampir 4 bulan 4 tahun 4 bulan, dan ditambah lagi dengan pasal 3110. Salah satu poin yang menurut aku berat, ini ada banyak banget. Salah satu poinnya adalah barang siapa merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan tersebut, dihukum karena menista dengan hukuman penjara selama-lamanya 9 bulan.
dan denda sebanyak-banyaknya 4.500. Kita nggak tahu nih pasal mana, apakah ini bisa masuk pasal berlapis atau hanya satu pasal. Tentunya itu adalah kewenangan dari penyidik ya, tim penyidik. Ini 9 bulan lebih, sekitar 9 bulan maksimal maksudku. Dan yang kedua adalah kalau hal ini dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan pada umum atau ditempelkan, maka yang berbuat itu dihukum karena menista dengan tulisan dengan hukuman penjara selama-lamanya 1 tahun 4 bulan atau denda 4.500. Oke, ini yang pasal keduanya. Sedangkan di pasal ketiga dari 310 ini adalah tidak termasuk menista atau menista dengan tulisan jika ternyata bahwa si pembuat melakukan hal itu untuk kepentingan umum atau lantaran terpaksa perlu untuk mempertahankan dirinya sendiri. Oke, ini yang ketiga ini adalah salah satu pasal yang bisa meringankan dari Kartika Damayanti jika memang dia terbukti adalah orang di balik akun Gudik Empang. Kalau dia merasa ada yang memaksa, kalau dia dipaksa oleh seseorang mungkin harus memposting kata-kata hinaan ke Ayu Ting Ting beserta keluarga, ini adalah poin yang bisa meringankan hukuman dari Kartika Damayanti jika memang dia benar-benar orang di balik si akun Gudik Empang. Walaupun kita secara logika juga sudah bisa melihat kan ya, karena dari KD sendiri pun sudah melakukan permintaan maaf melalui video beberapa waktu lalu. Kemudian kita juga harus tahu sebenarnya apa sih yang membuat Ayu Ting Ting sampai akhirnya harus melaporkan ini ke Polda Metro Jaya walaupun dia mengaku sudah memaafkan Kartika Damayanti. Ya sebenarnya sih karena anak sih ya, nomor satu biologis gitu ya, dan juga wajib buat adalah anak saya juga gitu. Karena selama ini kan saya juga, kalau saya sih nggak masalah gitu, cuma kalau udah nyangkut sama anak, kalau biologis gitu, saya harus gitu. Oke, jadi adalah alasan utama Ayu Ting Ting melaporkan KD adalah karena anak. Karena dari postingan sekitar 1.800-an tersebut di akun Gudik Empang, itu tidak hanya ditujukan untuk Ayu Ting Ting ataupun juga orang tuanya, tapi juga untuk Bilqis yang notabene kalau 3 tahun lalu usia Bilqis berarti masih balita ya, 4 tahun. Dengan kata-kata yang sangat kasar, misalnya salah satunya adalah kalian masih ingat Bilqis itu salah satu postingnya dibilang sudah tidak perawan dan macam-macam lah. Namanya juga akunnya Gudik Empang seperti itu. Menurut aku ini adalah hal yang positif ya, karena apa? Nanti pada saat Bilqis sudah remaja, karena anak remaja sekarang itu nggak perlu usia 20 tahun, 13 tahun aja sekarang anak tuh udah ngerti loh mana yang baik, mana yang buruk, apalagi di era digital seperti ini. It seems very impossible kalau di usia Bilqis nanti mungkin 10 tahun atau 12 tahun, Bilqis itu tidak melihat berita-beritanya yang sudah berkembang sekarang di berbagai macam platform, itu one day pasti Bilqis akan mengetahuinya. Nah, pada saat Bilqis mengetahui bahwa dia itu dihina oleh seseorang sebegitu parahnya, dan ibunya hanya diam aja, yang akan menjadi korban adalah hubungan antara Ayu Ting Ting dengan anak. Pasti dalam hati anak berpikir, kok ibuku begini ya, aku dihina, dicaci maki, kok cuma diem aja begitu. Itu pasti ada rasa dalam hati anak kecil ngerasa yang aku tuh butuh dibela gitu, namanya juga kasih sayang. Dan ini adalah menurut aku yang sedang diperjuangkan Ayu Ting Ting kan ya. Jangan sampai ini Ayu Ting Ting tuh sekarang sedang menyelamatkan masa depannya nanti hubungannya dengan Bilqis. Kalau sekarang sih aku yakin Bilqis nggak tahu sebenarnya apa yang terjadi. Tapi kan di era digital ini bukan tentang sekarang, tapi tentang 5 tahun lagi, 3 tahun lagi. Bilqis sekarang mungkin sudah 7 atau 7 tahun mungkin, 3 tahun lagi aja sudah ngerti kan ya apa yang terjadi di sosial media. So, that's the thing that Ayu Ting Ting is trying to prove gitu, untuk membuktikan bahwa dia adalah ibu yang bertanggung jawab begitu. Kemudian, kalian juga harus tahu bahwa dari laporan penyidikan ini, tahapan berikutnya adalah setelah selesai wawancara Ayu Ting Ting, si pelapor, juga nanti akan dipanggil Kartika Damayantinya. Kita nggak tahu, kita tahu kan KD sekarang berada di Singapura, apakah akan dilakukan interview secara online atau seperti apa, we never know tentang itu. Ada juga tahapan berikutnya setelah dilakukan pemeriksaan kepada pelapor dan juga terlapor, ada tahapan berikutnya adalah mediasi. Dari pengacaranya Ayu Ting Ting, Pak Minol di sini aku melihat keterangannya bahwa sepertinya dari tim Ayu Ting Ting tidak mau mengalihkan ini ke Undang-Undang ITE. Kalau Undang-Undang ITE kan memang ada bagian, ada tahapan mediasi. Nah, makanya dari Pak Minol itu berusaha memasukkan ini ke pasal lainnya karena agar tidak terjadi adanya mediasi. Kalaupun terjadinya ada mediasi, sepertinya aku melihat keinginan dari tim kuasa hukum Ayu Ting Ting, mereka tidak mau melakukan mediasi. Kita dengarkan keterangan dari Pak Minola berikut ini. Pidana itu sebenarnya tidak ada mediasi ya. Cuma kalau memang misalnya kita pakai undang-undang informasi transaksi elektronik, memang ada disarankan mediasi. Tapi ini kan kita tidak masuknya ke sana. Jadi kita ke pidana umum, ya. Oke.
Jadi ini berusaha dimasukkan ke laporan pidana umum agar tidak ada mediasi. Ini kayaknya sebuah sikap yang menunjukkan bahwa benar-benar sepertinya sudah tidak ada ampun lagi untuk perilaku dari Kartika Damayanti. Lebih dari 3 tahun menghina, menghujat Ayu Ting Ting dengan followers di Instagramnya sekitar 40 ribuan, dengan ratusan ribu views dari berbagai macam video-video di sana. Ya, itu adalah hak mereka, karena mungkin kita sebagai orang luar bilangnya, ya udah sih dimaafin aja, kan kasihan, KD itu juga punya anak, terus juga single parent, keluarga nggak mampu. Itu bukan hak kita ya, karena yang mengalaminya ini adalah Ayu Ting Ting beserta keluarga, dan kita ya harus menghargai itu, karena kan di negara pun kita sebagai seorang warga negara itu boleh kok melaporkan orang lain kalau kita merasa dihina, karena ini adalah hak setiap individu dan kita nggak boleh mencampur itu kita serahkan ke kebijaksanaan Ayu Ting Ting. Apakah di tahapan berikutnya nanti saat terjadi mediasi akan memaafkan, akan tidak melanjutkan ini pengadilan, kita nggak tahu, kita lihat nanti seperti apa. Oke, ini perjalanan ini adalah semakin complicated dan juga banyak pelajaran bisa kita ambil. Ayu Ting Ting aku juga yakin ya, selebriti sesibuk dia, sebenarnya dia tuh males ya ngelaporin seperti ini, karena waktu dia tuh sangat berharga ya, karena dia harus syuting sana, syuting sini, itu uang semuanya. Tapi karena mungkin sudah level sakit hati tingkat dewa gitu, makanya ya sudahlah, apapun dilakukan untuk memperjuangkan hubungan baiknya dengan sang putri di masa depan, yang kemungkinan besar akan tidak baik-baik aja kalau anaknya beberapa tahun lagi melihat dia dihina begitu, tapi ibunya cuma diem aja. Itu akan memberikan efek psikologi yang tidak baik. Kita nantikan seperti apa, apakah benar Kartika Damayanti ada aja praduga tak bersalah, apakah KD benar-benar orang yang berada di balik akun Godi Kempang. Kita nantikan nanti ya. Terima kasih sudah menonton video ini, tinggalkan komentar kalian mengenai video ini, terus juga berikan like dan juga subscribe channel YouTubeku, serta share video ini ke teman-teman kalian, siapa tahu bisa mendapatkan pelajaran dari analisa ini. Kopun kerap semuanya, bye-bye.